Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Quran kita Surah Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan ayat 48 insyaallah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita berhenti di sini. Pada potongan ayat ini ada kata wasta'inu bis-sabri. Nah, di sini ada ba sukun. Maka kita membacanya dengan dipantulkan bis-sabri. Sob. Jadi tidak sekedar sobri. Bis-sabri. Nah, kurang. Harus dipantulkan bis-sabri. Dan dalam pemantulan huruf ba ini jangan sampai keterlaluan sehingga terdengar kata be. Contohnya sob. Nah, tidak ada huruf be atau terdengar be. Nah, yang ada hanyalah pantulannya saja. Pantulan dari huruf ba. Sobri. Bis-sabri was-shalah. Nah, kata as-shalah ini ketika kita waqaf ya, maka dipanjangkan was-shalah, dan huruf terakhirnya adalah huruf ta. Huruf ta yang seperti ini ya, huruf ta yang bulat seperti ini, maka ketika diwaqaf, ketika kita berhenti, huruf ta ini akan terbaca sebagai huruf ha. Jadi tidak lagi dibaca huruf ta. Makanya kita membacanya was-shalah, dibaca sebagai huruf ha. Namun ketika huruf ta ini kita gabungkan dengan kata setelahnya, artinya kita menyambungkan ayat ini atau potongan ayat ini, maka akan menjadi was-sholati wa innaha. Jadi kembali menjadi huruf ta. Kita lanjutkan. Wa innaha. Di sini ada nun bertasydid, kita dengungkan, ditekan plus dengungnya, ada dengungannya. Kalau sudah ditekan gak ada dengungan, kurang sempurna. Contoh ya, wa innaha kurang, harus ditekan dengan dengungan. Nah, dengungan ini paling tidak ya 2 ketukan. Wa innaha lakabiratun illa, ada tanwin di sini ya, ada dhammatain bertemu dengan hamzah, maka kita membacanya dengan jelas. Jangan sampai dibaca samar ataupun dibaca dengung. Lakabiratun illa tun i. Jadi dibaca jelas, jangan dibaca tun i. Tun itu dibaca dengung, itu tidak boleh. Ini tetap harus dibaca jelas. Lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kita lanjutkan. Misalkan kita ingin melanjutkan kata al-khashi'in dengan kata ini. Perhatikan di sini huruf hamzahnya ya. Huruf hamzahnya ya, kalau kita kenal juga sebagai huruf alif gitu ya. Huruf hamzahnya ini tidak ada harokat ya, cuman ada seperti kepalanya shot ya, seperti kepala shot kecil di atas huruf hamzah ini. Ini menandakan bahwa ini huruf hamzah yang bisa hilang ketika kata yang sebelumnya digabungkan dengan kata yang menempel dengan huruf hamzah ini. Bagaimana caranya? Mari kita praktek. Misalkan kita ingin menyambungkan kata al-khashi'in dengan alladzina, misalkan illa 'alal khashi'in alladzina, nalla, seperti itu.
Jadi kalau digabungkan maka huruf hamzah ini tidak terbaca harokatnya. Namun ketika kita waqaf berhenti di al-khosyi'in, illa 'alal khosyi'in alladzina, maka huruf hamzah ini berharokat fathah. Alladzina. Kenapa di sini tidak ada harokatnya? Karena orang-orang Madinah, ya orang-orang Arab itu sudah paham. Kalau ada kata seperti ini, huruf hamzahnya dibaca a, alladzina. Seperti kata Allah itu ya, huruf hamzah yang di depannya itu dibaca Allah gitu. Jadi kita lanjutkan, alladzina yadhunnuna annahum. Di sini ada dua nun yang sama-sama bertanda tasydid, maka kita dengungkan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yadhunnu. Jadi jangan sampai kita mengucapkan nu sebelum kita dengung dulu. Dengung dulu baru ke harokat dari nun ini. An dengung dulu baru ke harokatnya apa? Anna. Dhunnu, seperti itu. Yadhunnuna annahum mulaku. Di sini ada mim sukun. Kalau di Quran Madinah memang tidak tertulis sukunnya. Di sini ada mim sukun bertemu dengan mim, maka mim yang pertama ini dimasukkan pada mim yang kedua. Sehingga ketika kita membacanya seakan-akan langsung dimasukkan, atau seakan-akan tidak ada mim yang pertama, hanya mim yang kedua saja. Annahummu. Jadi seperti itu. Jadi jangan dipisah. Annahummu. Itu dipisah itu. Jadi langsung dimasukkan annahum mulaku rabbihim. Nah, di sini ada mim sukun. Kalau di sini mim sukunnya tidak tertulis karena dimasukkan kepada mim setelahnya. Kalau di sini mim sukun, kalau di Quran Madinah itu tertulis karena tidak dimasukkan. Ini dibacanya jelas. Rabbihim wa. Jadi jangan sampai dimasukkan rabbihim wa rabbihim wa, enggak ada dengung sama sekali, enggak ada samar, enggak ada dimasukkan. Rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, perhatikan di sini mim sukun. Di sini juga mim ada tanda sukunnya, menandakan bahwa ini tidak dimasukkan. Harus jelas. Rabbihim wa annahum hum seperti itu. Kita lanjutkan. Ya bani Israil. Di sini ada harokat bendera. Harokat bendera yang pertama dengan harokat bendera yang kedua ini ya sama-sama harokat benderanya, bentuknya sama. Ukurannya juga sama. Nah, sekarang perbedaannya adalah kalau harokat bendera yang pertama ini boleh kita pisah. Sehingga ketika kita memisah dengan kata yang setelahnya, harokat bendera ini tidak berfungsi. Contoh, kita membaca ya bani, maka menjadi dua harokat karena tidak digabungkan dengan hamzah. Kalau digabungkan hamzah yang ada pada kata ini, ya bani, maka kita memanjangkan 4-5 harokat. Nah, kalau harokat bendera yang ini tidak bisa kita putus. Misalkan kita hanya membaca isro menjadi 2 harokat sebagaimana ini kalau diputus menjadi ya bani. Nah, gak bisa. Kalau ini gak bisa menjadi isro karena ini satu kesatuan Israil. Maka wakof atau berhentinya kita harus di il, gak bisa di ro. Nah, itu yang membedakan antara ya harokat pertama, harokat bendera pertama dan yang kedua. Kita lanjutkan. Ya bani Israil
Israila dzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Di sini ada harokat bendera. Kalau kita lanjut ya sebagaimana yang tadi yang barusan dijelaskan, kalau dilanjutkan maka harokat bendera ini berfungsi panjangnya. Kalau kita putus wakaf di sini maka harokat benderanya tidak berfungsi lagi. Contoh, ya, misal kita baca dari kata ini ya. Kalau kita baca dari kata ini maka di sini huruf hamzahnya tidak ada harokat, kita membacanya dhammah. Uzkuru. Nah, ada pertanyaan, ini kenapa dibaca dhammah? Nah, ini ada sangkut pautnya dengan bahasa Arab. Silahkan bagi pemirsa Quran Channel ingin mendalami cara membaca Quran terkait dengan hamzah yang seperti ini, bisa mempelajari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan dzakara yadzkuru. Dzakara yadzkuru, kemudian fi'il amrnya ya kalimat perintahnya, kata perintahnya uzkur, begitu kalau kita belajar bahasa Arab. Maka Al-Quran juga karena diturunkan dengan bahasa Arab, cara membacanya juga sama, uzkuru. Nah, sementara bagi kita yang tidak ingin disibukkan atau dipusingkan, ini bacanya uzkuru, izkuru atau azkuru, ya satu-satunya cara membaca yang selamat ya digabungkan dengan yang ini. Jadi ya bani Israila dzkuru. Jadi huruf hamzah tidak berfungsi ketika harokatnya lam ini digabungkan dengan kata ini. Jadi huruf hamzahnya tidak berfungsi. Ya bani Israila dzkuru. Diulangi ya, kita mengucapkan dari uzkuru ya. Kita memilih untuk membaca dari uzkuru. Ya nggak apa-apa, membaca dari depan nggak apa-apa, baca dari sini juga nggak apa-apa. Uzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Perhatikan harokat bendera kita panjangkan 4-5 harokat karena kita menggabungkannya dengan hamzah yang ada di kata setelahnya ini. Kalau kita putus, uzkuru ni'matiyallati. Kenapa putus? Nah, misalkan kita tidak kuat nafas. Jadi Al-Quran itu memang diturunkan untuk memudahkan kita membacanya. Ketika gak kuat nafas ya berhenti. Nah, karena ini panjang kan gitu. Jadi kita berhenti di allati. Kalau kita berhenti di allati ini, walaupun di sini ada harokat panjang, tanda panjang seperti ini, harokat bendera, maka tetap kita 2 harokat allati, berhenti ni'matiyallati, seperti itu. Namun ketika digabungkan menjadi panjang 4-5 harokat. Ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni. Di sini ada mim sukun bertemu wawu sebagaimana sebelumnya, maka dibaca jelas. Mim sukun, sukunnya yang tertulis, maka dibaca jelas. Alaikum wa anni, nun bertasdid kita baca dengung. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Mim mati bertemu ain kita juga baca jelas. Kita lanjutkan. Wattaqu yauman la tajzi. Di sini ada tanwin bertemu lam, maka kita memasukkan tanwin ini ke huruf lamnya dan tidak dibaca dengan dengungnya. Dia tidak dengung. Yaumalla. Jadi yang seperti ini jangan sampai kita membacanya dengan jelas. Wattaqu yauman la, yauman la. Kalau kita ingin berhenti di sini tidak apa-apa, tapi bacanya bukan yauman tapi yauma. Wattaqu yauma. Misalkan gak kuat nafas. Apa bisa ada orang gak kuat nafas ya? Bisa jadi. Bisa jadi ketika baca Quran ya asmanya kambuh, gak kuat nafasnya, berhenti di yauma gitu ya.
wattaku yauma. Nah, kenapa menjadi yauma? Ya karena memang kalau ada dua harokat yang seperti ini kemudian ada alif, maka dibaca satu alif. Tidak dibaca dua, dibaca satu alif. Maka kalau harokatnya digabung dengan yang setelahnya akan menjadi harokat yang utuh. Yaumalla, yaumalla. Jadi jangan dibaca yaumanla. Asal katanya memang yauman samalla, yauman samalla. Kemudian kita baca yaumanla, yaumanla. Nah, kemudian karena harokat dua harokat ini, ya, tanwin ini ketemu sama lam ini, ya dimasukkan dalam ilmu tajwid harus dimasukkan dan tidak ada unsur dengung sama sekali. Jadi langsung yaumalla, yaumalla. Jangan dibaca dengan dengung yaumalla. Jadi langsung aja yaumalla tajzi. Jim yang sukun kita mantulkan. Tajzi. Tajzi nafsun an nafsin syai'a. Perhatikan, di sini ada jim sukun, fa sukun. Apa bedanya jim sukun sama fa sukun? Kalau jim sukun ini kita pantulkan, kalau fa sukun enggak dipantulkan. Bagaimana caranya? Taj seperti itu. Kalau yang ini naf enggak boleh dipantulkan. Naf enggak ada. Yang harus adalah jim saja. Yaumal la tajzi nafsun, ya kan? Nafsun enggak ada pantulan sama sekali. Nafsun an nafsin syai'a. Perhatikan. Di sini ada nun sukun. Nah, ini ada nun sukun. Sukunnya tidak terlihat, tidak tertulis ya. Sini sukunnya tidak tertulis sebagai tanda nun yang pertama masukin ke huruf setelahnya nun, yaitu nun juga ternyata. Maka nun ini nun sukunnya dimasukkan ke nun. Anna. Jadi seakan-akan langsung satu nun yang bertasydid. Jadi nun yang pertama ini sudah tidak terbaca lagi karena sudah dimasukkan ke sini. Jadi jangan dibaca jelas. Kalau dibaca jelas anna itu dibaca jelas. Kalau dimasukkan, ya kan? Tapi tidak ada dengung, salah juga. Anna. Perhatikan di sini, ini tanwin masuk ke lam. Gak pakai dengung. Yang ini juga sama dimasukkan dimasukkan ke nun tapi pakai dengung. Nah, kalau yang di sini yaumalla kan dimasukkan. Yang di sini pakai dengung. Anna an-nafsin syai'a. Tanwin kamu temu syin, kita bacanya dengan samar. Syai'a. Nah, berhenti di sini menjadi syai'a sebagaimana sebelumnya yang sudah kita pelajari tadi yauma. Nah, berhenti menjadi yauma, digabungkan yaumalla. Nah, ini juga sama syai'a, kalau digabungkan syai'awwala, begitu. Baik, kita lanjutkan. An-nafsin syai'awwala yuqbalu minha. Tanwin bertemu wawu, kedudukannya sama, nun ketemu nun, kedudukannya sama. Apa maksud yang sama? Yang sama adalah nun dimasukkan ke nun, kemudian tanwinnya dimasukkan ke wawu. Jadi an-nafsin syai'awwala, jangan dibaca jelas. Ini kalau dibaca jelas syai'an wala, dimasukkan ini plus dengung, jangan lupa dengung. Syai'awwala, awwala, jadi dengungnya tidak sekedar au tapi harus ada dengung. Wala yuqo. Nah, di sini qaf sukun kita baca dipantulkan yuqbalu minha. Kalau ini nun sukun, ya kan? Nun sukun dibaca jelas ya karena ini bertemu dengan ha, kita baca jelas. Perhatikan di sini. Kalau nun sukunnya masukin ke nun, maka nun sukun ini tidak tertulis sukunnya. Kalau nun sukunnya ini dibaca jelas, maka nun sukunnya tertulis minha.
Ini sama-sama nun sukun. Perhatikan, ini nun sukun. Yang di sini juga nun sukun. Tapi yang di sini dimasukkan ke nun setelahnya ini, kemudian didengungkan. Yang di sini tidak ada dengung sama sekali. Minha. Nah, begitulah huruf hijaiyah. Nun sukun itu kalau ketemu sama huruf hijaiyah akan menghasilkan suara-suara tertentu. Ada dengungan, ada yang didengungkan, ada yang dijelaskan, ada yang disamarkan. Kita lanjutkan. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Misalkan tidak kuat, berhenti di syafa'ah. Jadi seperti di keterangan yang sebelumnya tadi bahwa ketika kita berhenti di as-sholati menjadi as-sholah. Nah, huruf taknya menjadi ha. Ini juga sama. Syafa'ah. Nah, kalau dilanjutkan menjadi tak sebagaimana awalnya. Wala yuqbalu minha syafa'atu wala syafa'atu wala yukhadu minha. Minha ini kita baca jelas juga. Wala yukhadu minha adlu walahum. Di sini dal ya, kita pantalkan juga, kita mantulkan adlu ya, sama dengan ini tajzi ya, mana lagi ini yuqbalu nah, ini dipantulkan ini adlu walahum yunsarun. Nah ini hum ketemu ya baca jelas, nun mati ketemu shad dibaca samar. Nah, memang gitu-gitu aja sebenarnya baca Quran itu tidak jelimet. Yang jelimet itu sebenarnya karena tidak mau belajar. Kalau mau belajar sebenarnya cara bacanya gitu-gitu aja, panjang pendek, jelas dengung, samar, ada huruf yang dipantulkan, ada yang dimasukkan dan seterusnya. Dan itu akan berulang-ulang sampai 30 juz ya. Ada memang ketentuan tertentu ya, pengecualian itu tidak sebanyak yang sudah kita pelajari dari awal sampai sekarang ya. Ya seperti ini sudah nggak ada yang lain, ini nggak ada yang lain. Sampai kita baca 30 juz nanti baru kita paham oh ternyata Al-Qur'an itu mudah untuk dipelajari. Baik, sebelum kita tutup mari kita baca sekali lagi pemirsa Quran Channel yang di rumah, mari kita ikuti sama-sama agar kita langsung praktek kepada membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Sadaqallahul azim. Demikian pembelajaran ngaji Al-Quran kita pada sesi ini. Semoga ini menjadi motivasi kita untuk mempelajari Al-Quran lebih banyak lagi. Dan bagi pemirsa Quran Channel yang baru menyimak video ini, silahkan simak video sebelum-sebelumnya sehingga bisa mempelajari Al-Quran dari awal dan bisa menyempurnakan semua yang sudah kita pelajari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.